Halo teman-teman, selamat datang di segmen Di Balik Sampul. Di segmen ini kita akan membahas hal-hal menarik dari buku yang kami terbitkan. Selamat menonton. Suatu malam, untuk menghibur Wildan yang tengah patah hati usai putus dari pacarnya, Dipo mengajak temannya itu berjalan-jalan. Dipo sendiri adalah penggemar kereta dan seluk-beluknya. Maka ia mengajak Wildan ke stasiun Lawas yang sudah tak lagi digunakan di Yogyakarta bagian barat. Setelah berkendara sekitar 1 jam lebih dari pusat kota, kedua sahabat itu akhirnya sampai di tujuan. Dipo tampak begitu antusias begitu turun dari motor. Sementara Wildan hanya bertanya-tanya bagaimana bisa sahabatnya itu merasa senang. Padahal yang mereka kunjungi adalah bangunan tua dengan atap setengah runtuh. Plang nama stasiun itu juga sudah pudar, hanya menyisakan bayangan huruf-huruf yang hampir tak terbaca. Rel kereta di depan stasiun bahkan dipenuhi rumput liar yang tumbuh tinggi. Sembari memasuki area bangunan stasiun tua, Dipo mulai bercerita tentang sejarah stasiun yang kini telah ditinggalkan itu, untuk apa stasiun itu digunakan pada masa lalu, dan seterusnya. Penjelasan Dipo membuat Wildan cukup terhibur. Dipo lalu melanjutkan mengamati sisa bangunan stasiun yang dibangun pada era kolonial itu. Wildan tidak seantusias Dipo, sehingga ia cenderung mengamati sambil merenung. Saat tengah tenggelam dalam pikirannya, mata Wildan menangkap sesuatu dari salah satu jendela stasiun yang pecah. Di kejauhan, tepatnya di atas rel, terlihat sesosok orang berjalan perlahan. Sosok itu tampak mengenakan pakaian putih lusuh, tetapi tidak jelas karena remang-remang. Wildan memicingkan mata, mencoba memastikan. "Dipo, lihat itu, ada orang di sana," katanya sambil menunjuk. Dipo menoleh ke arah yang ditunjuk Wildan, tapi matanya tampak bingung. "Mana? Aku tidak melihat apa-apa." "Itu, di rel. Sepertinya ada seorang perempuan." Namun, sebelum Wildan menyelesaikan kalimatnya, sosok itu tiba-tiba berhenti, lalu menghilang begitu saja. Wildan terpaku. Tubuhnya merinding dan jantungnya berdegup kencang. Tak berselang lama setelah itu, keanehan lain kembali dirasakan Wildan. Angin berdesir membawa suara samar seperti langkah kaki dari arah rel. Perasaan tidak nyaman mulai menyelimutinya. "Dipo, kau dengar itu?" bisik Wildan. "Dengar apa?" Dipo memandang Wildan dengan bingung. Langkah kaki itu semakin jelas, seperti mendekat. Wildan merasa darahnya membeku. Ia memandang ke arah rel, berharap tidak melihat apa-apa. Namun, dalam gelap, ia melihat ada sesuatu yang bergerak. Karena merasakan firasat tak baik, Wildan mengajak Dipo untuk segera pergi dari bangunan stasiun yang sudah tidak terpakai itu. Keduanya keluar dari stasiun tua itu dengan langkah tergesa. Wildan berjalan di belakang Dipo, langkahnya terasa berat. Saat itu, entah kenapa ia merasakan sebuah dorongan kuat untuk menoleh ke belakang, seolah-olah ada yang memanggilnya di belakangnya. Perasaan itu semakin tak tertahankan, sehingga ia pun menoleh ke belakang, ke arah stasiun tua itu. Dan di sanalah ia melihatnya. Sesosok perempuan berdiri di tengah stasiun, di dekat pintu masuk rusak yang tadi ia dan Dipo lewati. Rambut panjang perempuan itu tergerai, hampir menutupi wajahnya. Pakaian putihnya tampak kotor, seperti sudah lama terpapar debu dan lumpur. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam sambil menghadap ke arah Wildan. Bulu kuduk Wildan langsung berdiri. Tubuhnya membeku beberapa detik sebelum rasa takut menyeruak ke seluruh tubuhnya. Ia tidak berani memastikan apakah perempuan itu nyata atau tidak, tapi ia tahu satu hal. Ia harus segera pergi dari tempat itu. "Dipo, cepat! Cepat nyalakan motornya!"
Wildan berteriak sambil berlari menghampiri Dipo. Suaranya penuh dengan kepanikan. "Ada apa?" tanya Dipo bingung. Aku melihat sesuatu, jangan tanya apa." Wildan segera naik ke belakang motor dan berseru, "Ayo cepat." Dipo segera memacu motornya. Mesin motor menderu, berusaha meninggalkan stasiun tua itu sejauh mungkin. Setelah merasa agak aman, keduanya memutuskan untuk beristirahat di sebuah angkringan di pinggir jalan yang mereka lewati. Di sana, Wildan menceritakan pengalaman mistis yang dialaminya di bangunan bekas stasiun tua itu. Penjual angkringan yang tak sengaja mendengar obrolan Dipo dan Wildan, kemudian memberitahu bahwa tepat seminggu yang lalu terjadi kecelakaan di rel kereta dekat stasiun tua itu. Korbannya seorang perempuan. Dia berambut panjang, memakai baju putih, dan entahlah, banyak yang bilang wajahnya seperti sedang penuh kesedihan. Begitu kata penjual angkringan. Mendengar penjelasan penjual angkringan itu, Wildan terpaku. Deskripsi itu persis seperti sosok yang ia lihat. Tubuhnya mendadak terasa dingin meski ia sedang memegang segelas teh hangat. Dan ternyata kisah seramnya tidak berakhir di situ. Stasiun tua yang kini sudah tidak digunakan lagi itu masih menyimpan kisah misteri yang lain yang tak hanya seram, tetapi juga sulit dijelaskan. Penasaran seperti apa? Temukan kisah misteri lengkapnya dan cerita horor tentang dunia perkeretaapian lainnya dalam buku 13 Kisah Horor Kereta Api terbitan Araska Publisher. Dapatkan bukunya di official store Araska. Link bisa dicek di bagian deskripsi.